Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala rasulil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanakallahumma ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kedua MC yang saya hormati, yang saya cintai, pembaca Al-Quranul Karim yang saya banggakan, saya cintai, seluruh panitia penyelenggara yang saya banggakan, juga membuat bahagia, saya cintai. Teman-teman, seluruh peserta Spektrum 1444 Hijriah yang saya banggakan, juga membuat saya bahagia. Saya juga merasa cinta kepada kalian. Teman-teman, saya membayangkan sebagai orang tua kalian, ingin sekali diakui sebagai orang tua kalian juga. Wah, bahagia sekali, bangga sekali memiliki anak-anak seperti kalian. Di pagi hari seperti ini, di hari libur bahkan, kalian duduk berhimpun di masjid seperti ini. Jangan lupa niat i'tikaf ya. I'tikaf itu duduk di masjid dengan waktu paling singkat membaca subhanallah, disertai dengan niat, sudah termasuk i'tikaf. Apalagi teman-teman akan berhimpun di sini sampai jam berapa? Sampai asar ya? Betul panitia? Atau sampai maghrib? Sampai seterusnya ya, karena akan sering kembali ke sini, ke masjid. Jangan lupa niatkan i'tikaf. Dan biasakan, sertakan niat, tekad banyak kebaikan pada setiap kebaikan yang teman-teman lakukan. Itu juga salah satu yang disukai, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, pastinya juga atas pilihan Allah. Atas pilihan Allah, kita berhimpun di masjid saat ini. Mungkin wasilahnya kesolihan ibu dan ayah kalian. Pasti doa-doa kebaikan ibu dan ayah kalian. Kalian dengan muka yang jernih, bukan merayu ya, saya melihat ya Allah kalian mukanya jernih, bersih ya, menandakan kesolihan, baik yang laki-laki juga yang perempuan. Tanpa ada kepentingan dunia apapun, kalian berhimpun saat ini di aula Masjid Al-Hurriyah ini. Teman-teman, mohon sampai juga di hati kalian bahwa ini juga pilihan Allah. Ini takdir Allah menghimpun kita di sini.
Apalagi tema spektrum tahun ini saya membaca, katakan ini adalah jalanku, mana jalanmu? Benar itu panitia temanya? Ini adalah jalanku, mana jalanmu? Teman-teman tahu nggak, ini sebenarnya terjemahan surat Yusuf. Surat Yusuf, surat ke-12, ayat 18. Surat kalian banget. Maksudnya surat yang sangat dekat dengan kalian banget. Anak muda, belia, punya pandangan bersih, jernih dalam kehidupan, dan dakwah jalan hidupnya. Nanti baca surat Yusuf ya. Setiap anak muda yang menapaki jalan dakwah harus baca dan harus paham surat Yusuf dengan baik. Karena surat Yusuf itu perjalanan seorang anak manusia dari kecil, dari masa pertumbuhan sampai akhir episode kehidupan. Semuanya adalah dakwah. Dengan berbagai pernak-pernik ujiannya. Dari mulai dianggap tidak berharga, atau dari mulai diperlakukan semena-mena, bahkan oleh pihak yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Kemudian membuangnya ke dalam sumur di tengah hutan. Sumur tua di tengah hutan. Ujian yang menegaskan, membuat dirinya punya prinsip dalam hidup. Tidak ada harapan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akidah, teman-teman. Akidah yang pertama ditanamkan oleh Allah. Masih kecil, di dalam sumur tua, dalam, lama, tidak ada orang lewat ke situ. Nyaris tidak ada harapan untuk hidup. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi harapan dan nyata memberikan pertolongan. Dari mulai itu, ujian pribadi seorang da'i yang bernama Yusuf alaihissalam, yang sangat dekat dengan kalian semua, dengan usia-usia kalian. Jadi kalau saya bilang surat Yusuf itu suratnya anak-anak muda, tapi orang tua seperti saya bisa juga ikutan, ya, ikut di episode terakhirnya. Ya. Walaupun saya merasakan perjalanan hidup, banyak pelajaran dari surat Yusuf itu. Kemudian itu akidah, teman-teman. Ketika diangkat dari sumur tua itu, mulai ada harapan. Tapi ternyata dihempaskan dengan sikap dan perlakuan dia sebagai barang belian, sebagai budak belian. Yusuf itu setelah keluar dari sumur, dia diperlakukan sebagai barang belian. Manusia, tapi sikap orang-orang yang di sekitarnya memperlakukan dia sebagai benda yang dijual belikan. Bisa ditawar dengan harga berapapun. Bisa dijual belikan, bisa diwariskan. Itu ujian yang luar biasa. Dan itu ujian akidah. Setelah punya keyakinan, memiliki misi dalam kehidupan, risalah, diuji dengan perlakuan yang keji. Membuat diri tidak punya harga. Orang yang akidahnya lemah akan berhenti di situ. Tidak punya gerakan, tidak punya harapan. Kemudian masuk ke rumah Al-Aziz. Masuk ke rumah Al-Aziz. Ujiannya berbeda. Kalau tadi yang membuat kecil, lemah, tidak punya harapan, di rumah Al-Aziz, ujiannya itu perhatian, pujian. Bahkan sampai statement orang, anggapan orang, mahada, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Lihat teman-teman.
Ini bukan manusia biasa. Ini adalah malaikat yang mulia. Jadi dia dianggap memiliki karakter dan kehebatan yang luar biasa, melebihi kehebatan manusia biasa, sebagai malaikat bahkan. Itu ketika para wanita itu yang menyanjungnya mengatakannya seperti itu. Kemudian penjara. Dan pernak-pernik kehidupan penjara. Sampai kemudian hadir, ikut menjadi bagian membangun peradaban di sebuah bangsa, di sebuah negara yang kita kenal Mesir sekarang ini. Teman-teman sekalian, kembali, karena di surat saya semula diminta untuk ngasih sambutan dulu juga. Jadi ini mukaddimah materi sekaligus sambutan ya. Jangan heran. Teman-teman, hari ini menjadi bagian yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam barisan yang itminan, tenang dan yakin dakwah adalah jalan kita. Surat Yusuf tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ayat ini ditujukan kepada kita. Kepada kita semua, saya, teman-teman semua, dan temin-temin semua. Kalau bahasa Indonesia begitu ya. Kalau bahasa Arab kan antum semua, anti semua. Jadi teman-teman semua, teman-teman semua, kita semua. Ya. Ayat ini sekarang ditujukan kepada kita semua. Tapi memang mukhatab dari ayat ini, dalam istilah Arab, dalam istilah tafsir, mukhatab dalam ayat ini tidak lagi sembarang orang. Lanjut risalah Nabi. Nabi dan para da'i. Teman-teman, da'i itu pelanjut risalah Nabi. Atau Nabi model sekarang. Nabi pada saat sudah tidak ada lagi Nabi. Itu da'i itu seperti itu. Kita itu seperti itu teman-teman. Da'i itu. Jadi ayat ini sekarang ditujukan kepada kita. Katakanlah. Maksudnya jadikan ini nilai ucapan kita. Jadikan ini warna perbuatan sehari-hari kita. Tekad, ucapan, kegiatan kita. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Jadi tema ini sedang menunaikan perintah surat Yusuf ayat 18. Ini adalah jalanmu. Tapi saya garis bawahi, mana jalanmu? Maksudnya itu tantangan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan penghakiman, bukan justifikasi. Bukan kita memandang mereka, kalian belum berada di jalanku. Bukan itu. Ini jalanku, dakwah ini jalanku. Mana jalanmu? Maksudnya, mari teman-teman bersamaku di jalan ini. Jadi pertanyaan itu seperti dalam Al-Quran suka ada pertanyaan istifham inkari. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi sebenarnya dia ajakan. Afala tatafakkarun? Afala ta'qilun? Seperti ayat-ayat begitu. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mencermati? Istifham inkari. Jadi tema mana jalanmu? Mohon dipahaminya bukan pertanyaan menunjuk orang di sekitar kita. Mana jalanmu? Kalian belum punya jalan, bukan itu teman-teman. Tapi ini pertanyaan istifham inkari. Ayo, yang artinya penegasan, mari bersamaku di sini di jalan dakwah. Qul hadhihi sabili
ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, dengan kejelasan. Basirah itu teman-teman, dari mulai basar, mata, penglihatan ini. Tapi tidak hanya penglihatan mata, disertai dengan penglihatan mata hati, mata batin. Malah ada kalanya di kalangan ahli ibadah sufiyah, basirah itu kekuatan memandang dengan mata hati, bukan sekedar mata di kepala ini. Sehingga bisa saja dia bisa memandang, bisa mengetahui, menyadari, mengidentifikasi hal-hal khusus yang orang pada umumnya tidak memahaminya, tidak menguasainya, tidak merasakannya. Dan ini ada dalam hadis dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempat mengatakan, iyyaka wa firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin. Ini yang dimaksud ala basirah ini. Ala basiratin. Jadi dakwah kita bukan sekedar lisan yang menjelaskan, bukan sekedar keilmuan, wawasan yang memberikan penerangan, tapi disertai dengan kekuatan ruhiyah, kekuatan jiwa, kekuatan maknawiyah. Bukan hanya usaha-usaha manusiawi yang kita garap, yang kita lakukan untuk menyeru kepada manusia, tapi kita juga menyadari dan mengoptimalkan kekuatan Rabbani, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan dan membolak-balikan hati. Karena itu, seorang dai itu bukan sekedar dituntut untuk menguasai materi, teknik dan cara berdakwah, tapi dituntut memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang lekat, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya, Zat yang Maha Kuasa, yang semua hal terjadi di atas alam semesta di dunia ini hanya terjadi atas kehendaknya, atas kuasanya. Karena itu, para dai itu di saat kebanyakan orang tidur pulas, pada saat semua orang istirahat, kebanyakan orang istirahat, dia bangun. Dia memanfaatkan saat-saat istimewa itu untuk menghimpun kekuatan yang akan merealisasikan ad'u ilallah ala basirah. Jadi dakwahnya itu ala basirah. Ilmu, wawasan, dan kekuatan semua elemen lahir dan batin. Ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang yang mengikuti, melanjutkan jalanku. Jadi setiap orang beriman, setiap orang yang berakidah, mulai istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah Al-Kubra, Abu Bakar As-Siddiq, semua para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh umatnya, wa manittaba'ani itu. Wa manittaba'ani, dan setiap orang yang mengikutiku, termasuk kita teman-teman, termasuk kita dan teman-teman yang mengikuti kita. Ana wa manittaba'ani wa subhanallah. Dan dakwah itu kita sebenarnya sedang menikmati keagungan kesucian Allah. Ketika berdakwah itu kita bukan sekedar sedang menjelaskan dan mengenalkan Allah, menjelaskan jalan dan cara kehidupan ini. Sebenarnya kita sedang menikmati kesucian dan keagungan Allah. Ketika dakwah itu dilakukan karena akidah yang baik, akan nyata dakwah itu kita melakukannya karena cinta, karena sayang kepada sesama. Bukan karena kita sudah lebih paham, lebih mengerti, apalagi lebih suci dari mereka. Makanya ungkapan dalam ayat ini, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku sekali-kali tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Dakwah itu untuk Allah, bukan untukku, bukan untuk kelompokku, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dakwah yang demikian akan dilakukan dan dirasakan sangat membahagiakan dan selalu memberikan kekuatan, energi, harapan seberat apapun rintangan yang dihadapi. Teman-teman sekalian, semoga pilihan Allah ini kita menyadarinya. Kita memiliki kesadaran dakwah ini, untuk aktif di lembaga dakwah ini, semata-mata atau tidak terlepas dari karunia Allah, pilihan terbaik untuk Allah. Semoga ini ada, dirasakan dalam hati, dalam sanubari kita. Sehingga ini yang akan terus menjadi energi kita, memicu kekuatan-kekuatan di saat dibutuhkan, di saat serangan, kelemahan itu menghambat, menyergap setiap kita. Dan akidah ini memang kunci utama kita untuk bisa menjadi pelaku dakwah dan istiqomah di dalamnya. Makanya tema yang ingin saya bawakan, akidah membentuk jati diri muslim. Yang dimaksud adalah akhlak. Jadi akidah itu buah utamanya akhlak, teman-teman. Sebagaimana tujuan dari keseluruhan tuntunan agama itu adalah akhlak, perangai, perilaku, budi pekerti. Mari kita perhatikan 3 bagian ajaran Islam. Akidah, syariah, akhlak. Yang terkenal, tergambar atau digambarkan bagi setiap kita mahasiswa IPB yang sudah masuk semester 2 atau sudah melewati tahun pertama di pendidikan agama Islam, selalu dijelaskan surat Ibrahim. Surat keberapa surat Ibrahim teh? Kalau tadi Yusuf surat ke-12, surat Ibrahim surat ke-14. Itu juga surat fenomenal untuk dai seperti kita, ya. Surat Ibrahim surat 14 ayat 24, 25, 26, ya. 3 bagian ajaran Islam. Akidah ini mengisi relung hati dan prinsip, tekad. Makanya akidah itu ikatan, sumpah, janji setia. Arti dalam bahasa itu akidah. Makanya ada akad nikah, ikatan pernikahan. Akidah ini mengatur keyakinan terhadap Allah, malaikat, nabi dan rasul, hari kiamat, qada qadar, termasuk kepada kitab-kitab Allah. Berawal dari keyakinan kepada Allah dengan inti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, Tuhan yang disembah, yang diikuti, ditaati, yang ditakuti, yang diharapkan, illallah, melainkan hanya satu-satunya Allah. Berawal dari situ. Kemudian beriman, yakin dengan semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang malaikat, tentang utusan Allah, tentang kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar.
dengan seluruh penjelasan dan pemahamannya. Teman-teman semoga sudah mendapatkan itu semua, dan akidah sudah mulai mengkristal menjadi nilai keyakinan kita. Kemudian syariah. Syariah itu tuntunan, arahan, aturan, jalan kehidupan. Pelaksanaan, penerimaan terhadap syariah ini sangat ditentukan dengan kekuatan akidah, teman-teman. Akidah yang baik akan menerima aturan itu dengan baik, akan merespon dengan baik. Untuk mudahnya, teman-teman, syariah tentang salat misalkan, perintahan atau jalan hidup, kita diminta oleh Allah untuk sholat. Yang ternyata disebutkan imaduddin, tiang atau pilar agama. Teman-teman bisa mudah membayangkan, orang yang melaksanakan sholat itu, orang yang beriman. Maksudnya, sulit dipahami, bahkan untuk sekedar dibayangkan, orang mau sholat kalau tidak beriman. Kalau tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak yakin kepada hari kiamat, kepada surga dan neraka, sulit dibayangkan seseorang mau sholat. Oke, mungkin kalau zuhur, asar, maghrib, isya, bisa jadi masih ada unsur-unsur ke bawah teman, atau diajak, ada kelihatan. Kalau nanti sudah dekat-dekat calon mertua, ada calon mertua yang menilai gitu. Kalau subuh, bisa tambah kelihatan. Subuh, teman-teman sekalian, orang yang bisa sholat subuh, benar-benar orang yang ada keimanan dalam dirinya, yang yakin ada Allah, melihatnya, menilainya, memintanya, memerintahkannya. Allah pencipta alam semesta, Allah yang dalam genggamannya semua yang kita butuhkan, yang kita harapkan. Allah tempat kembali setiap kita di kehidupan kekal abadi di hari akhirat. Kalau tidak punya keyakinan, kalau tidak punya keimanan itu, sulit dibayangkan seseorang bisa melakukan sholat itu, teman-teman. Sebenarnya simple. Makanya Rasulullah SAW sangat jelas menyebutkan al-ahdu bainal muslimi wal kafiri as-sholah. Al-farqu, dalam redaksi lain beliau mengatakan al-farqu, bedanya seorang muslim dengan yang tidak muslim itu as-sholah, sholat. Teman-teman, akidah yang baik akan membentuk respon dan penunaian syariah, tuntunan ajaran yang baik. Jadi nanti dimulai dari sholat tuh, setelah syahadat, sholatkan, berimbas kepada tuntunan yang lain. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholat itu idza saluhat saluhatil a'malu kulluha, menentukan amalan, sikap, kepribadian yang lain. Karena itu sekalian mengingatkan kita semua, teman-teman, salat itu, waduh, jangan ditinggal, jangan dikasih kendur, jangan lemah. Ada ayat Al-Quran, surat Maryam, dalam surat Maryam, Allahu Akbar. Ada yang bisa mengingatkan tidak?
khalafa min ba'dihim khalfun, ayat 59 kalau nggak salah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Teman-teman, salat jangan dikasih kendur. Lihat dalam surat Maryam itu ungkapan Allah, maka mereka kemudian meninggalkan sebuah generasi ado'us shalah. Ado'u itu bukan meninggalkan, tapi tidak menganggap penting. Tidak menganggap penting. Dan itu buah dari akidah. Orang yang akidahnya belum mantap, belum kuat, tidak terasa sholat itu saat-saat hebat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat itu mestinya menjadi saat yang dirindukan, ditunggu. Ketika wudhu itu, membersihkan jari, telapak tangan itu, memulai dengan bismillah, kita melakukannya karena mau bertemu Allah. Membasuh anggota tubuh dalam wudhu itu, kita melakukannya karena mau ketemu Allah. Ketika mendengar azan itu terasa getaran panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sholat itu sesuatu yang paling istimewa dalam kehidupan, dalam sehari-hari itu. Kemudian melakukannya dengan baik. Saya tidak melihat tulisan ini. Coba buka lagi. 15 menit lagi. Mata saya mulai samar melihat. Jadi hampir tidak melihat apa-apa, jadi tidak sampai pesannya. Padahal 15 menit lagi, teman-teman. Semoga saya ingin lebih dapat materi kita akidah akhlak, ya intinya. Jadi betapa akidah itu membentuk penunaian terhadap syariah dengan baik. Salat tadi bisa dilakukan dengan baik, dan salat itu bukan sekedar gerakan, bukan sekedar bacaan, tapi benar-benar kalau sistem, kalau software itu, teman-teman, salat itu adalah software yang sedang diinstalasi dalam diri kita. Jadi ruku, sujud, dari mulai takbiratul ihram itu terasa sebagai sentuhan-sentuhan pada jiwa, pada pribadi kita, yang akan membentuk pribadi kita. Dari mulai merasakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah Maha Agung. Kemudian doa iftitah, kita merasakan, merapatkan diri kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ketika membaca surat Al-Fatihah itu, ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Kami, saya dan teman-teman yang sedang sholat ini, kalau jadi imam, saya dan seluruh makmum ini, hanya kepada Engkau beribadah, hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Kita sedang dibentuk, sedang dijejalkan kesadaran, kekuatan dalam diri kita. Dalam hidup ini, kepada Allah kita sampaikan diri kita dan orang-orang yang bersama kita. Bahkan semakin luas jiwa akidah, jiwa dakwah yang sudah terbentuk dalam diri kita. Ketika sholat itu, yang ada dalam benak kita itu keluarga, istri, putra-putri, semuanya, teman-teman, jamaah yang bersama kita sholat, semua orang Indonesia muslim dan muslimat, bahkan semua warga dunia muslim dan muslimat ada dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ruku, sujud, semuanya sebenarnya instalasi nilai-nilai Allah dalam diri kita, teman-teman.
Salat yang seperti itu, yang dari pangkal akidah yang kokoh seperti tadi, yang akan membentuk akhlak kepribadian. Dan saya tegaskan, teman-teman, akhlak itu intinya man salimal muslimuna min yadihi wa amalihi. Orang tidak rusak, tidak terganggu, tidak menjadi sempit dengan kehadiran kita. Itu tahapan pertama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat untuk orang yang di sekitar kita seluas, selepas mungkin kemanfaatan kita berikan. Dan yang menjadi puncak semua itu, teman-teman, yang dimaksud akhlak, buah dari akidah, yang terkoneksi, terpengaruh dengan akidah, serta pemahaman, pengamalan syariah itu adalah dakwah. Jadi setiap orang mukmin itu memiliki prinsip, nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum hal yang lainnya. Maksudnya sebagai apapun kita, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mahasiswa, sebagai apapun kita, harus ada dakwah dalam kehidupan kita. Itu arti nahnu du'atun qabla kulli syai'. Teman-teman, akidah inilah yang dulu membuat Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil, sukses menunaikan, memancangkan pilar-pilar peradaban dunia. Yang membuat Umar ibn Khattab sebagaimana kita saksikan, kita dapatkan bagaimana kehidupan beliau. Saya menyiapkan video sebetulnya. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu, teman-teman, selain di lingkungannya, beliau mengirim utusan-utusan ke negara-negara besar, ke imperium-imperium yang ada di sekitar Jazirah Arab ketika itu, ke Persia, ke Romawi, ke Ethiopia. Mereka berangkat dengan menaiki kuda ke tempat, ke negara besar itu, yang resikonya juga ditolak atau diterima. Ditolak itu sampai dibunuh juga ada sahabat Rasulullah SAW yang dia perlakukan seperti itu. Tapi mereka melakukannya, mengarungi gurun pasir, mengarungi lautan, bukit, untuk sampai menyampaikan nilai-nilai dakwah, pesan-pesan dakwah itu. Itu akidah Islamiyah, akidah yang benar, yang lurus, yang menjadi dasar dan merubah semua kehidupan menjadi bernilai ibadah dan dakwah serta perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terakhir baca lagi kisah Mus'ab bin Umair. Selain Yusuf, Ibrahim, di masa Rasulullah SAW ada seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anak muda yang hidup serba mudah, bahkan mewah, ya. Di tengah cinta keluarganya yang berkecukupan. Tapi sejak beliau memiliki akidah Islamiyah yang benar, berubah hidup beliau. Tidak lagi tertipu dengan kemewahan dunia. Dan beliau itu, kalau boleh kita nyatakan, anak muda yang sangat berperan penting dalam keberhasilan dakwah Rasulullah SAW kemudian. Beliau duta pertama Rasulullah SAW ke Yathrib atau Madinah sekarang. Jadi sebelum Rasulullah SAW hadir ke Madinah, ke Yathrib, Mus'ab bin Umair ini pembuka jalannya, pembuka jalan pertama. Anak muda yang konon pada saat syahid hanya memiliki pakaian yang untuk menutupi seluruh tubuhnya pun sebagai kain kafan tidak cukup, sehingga Rasulullah SAW harus menambahkan rumput untuk menutupi kaki beliau. Teman-teman sekalian, begitulah akidah Islamiyah ketika dipahami dengan baik dan menjadi nilai diri.
Untuk bahan evaluasi tadi, sudahkah akidah itu beraksi dalam diri kita? Maka yang harus dilihat, sudahkah kita menjadi dai sejati dalam kehidupan ini? Karena akidah akhlak itu artinya akidah yang membentuk akhlak, kepribadian mulia seorang mukmin. Yang dimaksud adalah seorang mukmin itu menjadi dai, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak keterbatasan. Semoga Allah memberikan keberkahan sehingga ada kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.